General Manager Ducati Corse, Gigi D'Alicna memberikan penjelasan yang seakan menegaskan bahwa dominasi Marc Marquez dalam dua seri balap awal musim ini karena murni talenta. Dua kemenangan Marquez dalam balapan di Thailand dan Argentina mulai menghadirkan kecemburuan dari kubu Bagnaia yang hanya mampu sekali naik podium dari dua balapan panjang pada awal musim MotoGP 2025. Podium ketiga bukan tempat yang bagus bagi Bagnaia, apalagi dirinya memiliki pengalaman lebih lama dari Marc Marquez dalam memahami Desmosedici, D'Alicna yang paling bertanggung jawab atas hasil yang didapat dua pembalapnya itu. Katakanlah ada bagian dari tim yang merayakannya, ada juga yang harus bekerja sedikit, dan itu adalah pekerjaan saya untuk selalu berada di tempat yang memiliki masalah. Jadi saya mencoba membantu mereka yang paling kesulitan agar mereka dapat melakukan yang terbaik, dan kami selalu berbicara setelah balapan. Ingatlah bahwa saya selalu lebih suka menunggu sebentar setelah balapan untuk menganalisis masalah yang muncul dan juga untuk memahami sepenuhnya masalah apa yang dialami pembalap. Adalah hal yang normal untuk melakukan tanya jawab dengan para pembalap, biasanya dilakukan dengan tenang setelah balapan. Dan yang terpenting, kami melakukannya bersama semua teknisi yang kemudian dapat membuat keputusan untuk mengubah situasi. Anggap saja tidak ada masalah, dan seperti biasa akan ada masalah jika Anda mencapai akhir balapan dengan ban yang hancur, terutama pada situasi seperti Buriram di mana kondisinya sangat khusus. Jelas semua orang juga mengalami hal yang sama, tetapi selalu ada detail kecil yang bisa membuat perbedaan, kata Gigi D'Alicna, sebagaimana dilansir dari Motosan. Orang nomor satu di tim Ducati MotoGP itu kemudian memahami bahwa balapan selanjutnya bagi Bagnaia tidak akan mudah. Pasalnya balapan akan dihelat di sirkuit yang bisa menguntungkan Marquez, di Circuit of the Americas Austin. D'Alicna kembali mengingatkan bahwa Ducati tidak membeda-bedakan dalam memberikan materi terhadap setiap pembalapnya, termasuk Marc Marquez yang musim lalu hebat dengan GP23 dan musim ini mendapatkan paket terbaru dari Ducati. Jelas sekali bahwa Pecco Bagnaia menangani hal ini dengan sangat serius dan mencari solusi. Dia melakukan itu dan begitu juga kami, karena dia pasti harus melaju lebih cepat. Posisi ketiga bukanlah milik Pecco karena ia bisa dan harus berbuat lebih banyak, di mana tujuan kami adalah agar ia bisa mengekspresikan dirinya secara maksimal. Kebijakan Ducati adalah memberikan materi yang sama persis kepada semua pembalap, dan kami telah menunjukkannya berkali-kali dan juga tahun lalu dengan Martin dan Pecco. Marc tidak memiliki bagian yang berbeda dari yang lain, di mana dia memiliki motor yang sama persis dengan yang lain, tutup Gigi D'Alicna. Pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez mampu meraih podium dalam dua race MotoGP 2025. Pembalap yang kini berusia 28 tahun itu ingin konsisten finish tiga besar. Dalam balapan MotoGP Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo pada akhir pekan lalu, Alex Marquez dua kali meraih podium kedua. Dia kalah dari kakaknya Marc Marquez, yang menjadi pemenang sprint race dan main race. Pencapaian di MotoGP Argentina menjadi ulangan untuk Alex Marquez saat menjalani MotoGP Thailand. Pembalap yang didukung produk asal Indonesia, salah satunya Federal Oil, itu juga finish kedua saat sprint race dan main race di Buriram. Dengan hasil-hasil itu, Alex Marquez menduduki posisi kedua di klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 58 poin. Dia berjarak 16 poin dari pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez. Alex pun puas dengan performanya sejauh ini. Merupakan balapan hari Minggu yang luar biasa dan mungkin hari pertama di mana saya benar-benar berpikir saya bisa menang. Itu tidak terjadi, tetapi tetap saja ini adalah hari yang bersejarah. Saya tahu di mana saya lebih cepat dan di mana saya kalah dari Marc, tetapi itu tidak berjalan sesuai rencana dan kami tahu kami telah memberikan yang terbaik. 4 kali finish di posisi kedua dalam 4 balapan pertama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan tidak pernah dalam mimpi terliar saya membayangkan itu. Selanjutnya mari kita teruskan dengan cara ini, kata Alex Marquez, sebagaimana dilansir dari Crash.
Penampilan impresif Alex Marquez di atas trek mendapatkan apresiasi, bahkan ada harapan dia kembali ke podium saat menjalani MotoGP Amerika Serikat 2025 yang bakal berlangsung pada akhir bulan ini. Alex Marquez semakin matang dan konsisten dalam mempersembahkan podium. Tentunya kami masih mengharapkan podium kemenangan untuk bisa diraih musim ini, namun ini masih awal musim dan kami percaya bahwa Alex Marquez bisa mendapatkannya serta dukungan juga terus mengalir kepada Fermin Aldeguer untuk bisa makin nyaman dalam beradaptasi dan meraih poin penting dengan Ducati Desmosedici GP24, ungkap Romy Averdi dari Federal Oil. Pembalap tim Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta tampak semakin pusing dengan situasinya usai balapan MotoGP Argentina 2025. Pedro Acosta hanya sanggup finish di posisi ke-9 dalam balapan utama MotoGP Argentina 2025, mengulang raihan serupa di balapan sprint MotoGP Argentina 2025 itu. Tidak terlalu parah, namun Pedro Acosta juga sama sekali tidak memberikan perlawanan berarti untuk bisa menembus rombongan depan di MotoGP Argentina 2025 tersebut. Di mana pembalap berjuluk El Tiburon alias Si Hiu ini merasa penampilannya sangat jauh dari harapan, meski sudah menunjukkan peningkatan saat dirinya menjalani balapan pada hari Minggu. Sayangnya Pedro Acosta cukup khawatir performanya akan menurun lagi, karena dirinya dan timnya belum menemukan bagaimana membuat motornya konsisten kencang untuk menjalani semua sesi. Selain masalah motor yang belum menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, Pedro Acosta malah mengalami masalah fisik sepanjang balapan 25 lap MotoGP Argentina 2025 tersebut. Sindrom kompartemen atau cedera ampam adalah rasa nyeri luar biasa di bagian lengan, akibat beban kerja yang terlalu besar yang sering dialami oleh para pembalap roda 2. Acosta masih sedikit lega karena masalah ini tidak begitu serius, karena jika serius maka mungkin ia harus menepi untuk menjalani operasi agar bisa benar-benar memulihkannya menjadi normal. Masalah selanjutnya adalah tekanan ban yang membuat performa KTM RC16 kocar-kacir. Saat berada di rombongan pembalap tekanan ban depan akan naik drastis dan itu akan mengurangi daya cengkeram ban. Bagaimana balapannya? Lebih baik dari sprint kemarin atau setidaknya motornya bekerja dan saya merasa cukup baik. Kami harus memahami kenapa motor kami bisa berubah begitu drastis dari satu sesi ke sesi lain atau bahkan dari satu hari ke hari berikutnya, tetapi setidaknya hari itu rasanya seperti motor yang seharusnya. Di pertengahan balapan saya mengalami masalah yang tidak ada hubungannya dengan motor, di mana saya biasanya tidak mengalami masalah dengan sindrom kompartemen dan satu-satunya kali itu terjadi adalah di balapan MotoGP pertama saya dulu. Saya rasa Brad dan saya mengalami masalah yang sama di balapan dan itu sudah cukup jelas. Kami tidak suka situasi ini dan saya tidak suka, Brad tidak suka, Maverick tidak suka, bahkan Bastianini juga tidak suka, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari Todo Circuito.